Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Kelarutan atau dia merupakan solubility. Nah, kelarutan itu dia disimbolkan dengan S kecil. Kelarutan menunjukkan jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut. Nah, karena kelarutan itu menunjukkan jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam suatu pelarut, maka kelarutan ini itu sama dengan molaritas. Karena molaritas juga dia menunjukkan banyaknya zat terlarut yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Jadi dari molaritas ini kita bisa melihat apakah suatu zat itu bisa mengendap atau tidak. Jadi kalau misalnya dia sudah melebihi kapasitasnya atau jumlah maksimum dia untuk larut, maka akan mengendap. Nah, lalu bagaimana cara untuk menentukan molaritas? Ada beberapa cara untuk menentukan molaritas. Molaritas itu bisa dicari dengan mol dibagi dengan volume. Tapi volume di sini dia harus dalam liter. Kemudian selain ini molaritas juga bisa dicari dengan cara massa dalam gram dibagi dengan mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Selain ini juga, cara menentukan molaritas yang ada hubungannya dengan massa jenis itu persen massa dikali 10 dikali massa jenis dibagi dengan mr. Nah, di dalam kelarutan ini ada yang namanya tetapan hasil kali kelarutan atau disebut dengan KSP, konstanta solubility product. Nah, untuk menentukan KSP, syaratnya suatu zat itu harus mengalami reaksi ionisasi. Syaratnya harus mengalami reaksi ionisasi. Contohnya, di sini kita punya senyawa Na2S. Nah, senyawa Na2S ini dia akan larut dan mengalami ionisasi menjadi apa? Menjadi 2Na plus ditambah dengan S2-. Nah, ini tuh terjadi pada volume yang sama dari Na2S. Na2S itu kan dia terionisasi jadi 2Na plus ditambah S2-. Berarti ketika konsentrasinya dia 0,1 molar, maka untuk Na itu konsentrasinya berapa? Kita pakai perbandingan koefisien. Gimana? Koefisien ditanyakan, berarti 2 dibagi koefisien yang diketahui, Na2S 1 dikali dengan konsentrasi dari Na2S-nya 0,1. Berarti ini 0,2. Nah, untuk S2-nya dia 0,1 karena koefisiennya sama dengan Na2S. Lalu untuk menentukan tetapan hasil kali kelarutan, itu bagaimana? Kita masih ingat ada yang namanya tetapan kesetimbangan reaksi. Nah, ini cara mencarinya adalah hasil kali dari konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien.
koefisiennya. Nah, kalau misalnya KSP itu gimana? KSP itu kan merupakan konstanta solubility produk. Karena konstanta solubility produk berarti kita kan berbicara tentang produk di sini. Maka yang terlibat di dalam KSP itu hanyalah konsentrasi dari produknya. Maka KSP itu sama dengan hasil kali konsentrasi zat produknya dipangkatkan dengan koefisien. Sekarang kita coba cari KSP untuk beberapa jenis ion dari hasil reaksi ionisasi. Menentukan KSP dan S. Yang pertama, itu untuk dua ion. Untuk dua ion. Contohnya, di sini kita punya AgBr. AgBr, jika terionisasi, dia akan menjadi Ag plus ditambah Br min. Nah, Ag itu satu ion, Br satu ion, makanya ini disebut dua ion. Cara untuk menentukan KSP-nya itu bagaimana? Misalnya AgBr ini dia memiliki konsentrasi atau kelarutan itu S. Berarti untuk Ag plus S juga, untuk Br min S. Maka untuk menentukan KSP-nya, KSP sama dengan hasil kali konsentrasi produknya. Di sini produknya itu ada Ag plus dan Br min. Berarti ini konsentrasi dari ion Ag plus dikali dengan konsentrasi ion Br min. Masukkan, berarti ini KSP sama dengan S dikali S. KSP sama dengan S kuadrat. Kalau misalnya kita mau menentukan S, berarti S sama dengan akar dari KSP. Oke, lanjut kita masuk untuk beberapa jenis ion berikutnya. Selanjutnya, untuk 3 ion. Misalnya kita punya MgCl2. MgCl2 jika terionisasi itu akan menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2Cl min. Jika konsentrasi MgCl2S, maka Mg itu S, dan untuk 2Cl berarti 2S. Arti untuk KSP-nya itu sama dengan hasil kali konsentrasi ion Mg2 plus dipangkatkan koefisiennya. Koefisien itu 1. Dikali dengan konsentrasi ion Cl min. Nah, koefisien dari Cl min itu 2 yang ini. Berarti ini pangkat 2. Jadi KSP-nya sama dengan S dikali Cl, untuk konsentrasinya dia berapa? Ini 2S pangkat 2. Nah, ini jangan sampai salah. S dikali 2S pangkat 2 itu sama dengan 4S kuadrat. Jadi untuk KSP sama dengan 4S pangkat 3. Kalau kita mau nyari S pangkat 3 sama dengan KSP per 4. Maka S sama dengan 3 akar KSP per 4. Oke, ini untuk 3 ion. Lalu untuk 4 ion bagaimana? Contohnya ada AlCl3. Dia akan terionisasi menjadi Al3+ ditambah dengan 3Cl min. Konsentrasinya S, berarti ini S, yang ini dia 3S. Untuk KSP-nya berarti sama dengan konsentrasi Al3+ dipangkatkan koefisiennya 1 dikali konsentrasi Cl min pangkat koefisiennya 3. Nah, KSP berarti sama dengan S dikali 3S dipangkatkan dengan 3.
KSP sama dengan S dikali 27 S pangkat 3. Berarti KSP sama dengan 27 S pangkat 4. Nah, ini untuk yang 4 ion. Untuk mencari S-nya, S pangkat 4 sama dengan KSP per 27. S sama dengan 4 akar KSP per 27. Oke, ini untuk 3 ion dan untuk 4 ion. Lanjut untuk 5 ion. Nah, untuk 5 ion, dia itu bisa ada dua kemungkinan. Contohnya, ini ada reaksi dari Al2SO4 3 kali. Dia akan terionisasi menjadi Al3+ sebanyak 2 ditambah dengan 3SO4 2-. Jika ini S kelarutannya, berarti ini 2S dan ini 3S. Untuk KSP-nya sama dengan hasil kali konsentrasi Al3+ dipangkatkan koefisiennya 2 dikali dengan SO4 dipangkatkan dengan 3. Maka KSP-nya sama dengan Al itu 2S, berarti ini 2S pangkat 2 dikali dengan 3S pangkat 3. KSP sama dengan 4S pangkat 2 dikali 27S pangkat 3. Ini KSP sama dengan 108S pangkat 5. Nah, ini ada dua kemungkinan. Contoh lainnya itu kalau misalnya kita punya PbCl4. Nah, kalau PbCl4 ini juga 5 ion. Kenapa? Karena PbCl4 jika terionisasi menjadi Pb4+ ditambah dengan 4Cl-. Jadi di sini H1, di sini 4. Jika di sini S, berarti di sini S juga, di sini 4S. Maka untuk KSP-nya, dia bagaimana? KSP-nya hasil kali konsentrasi Pb4+ pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi Cl- dipangkatkan dengan 4. Jadi KSP-nya sama dengan S dikali 4S pangkat 4. KSP sama dengan 4S pangkat 4 itu 2, 5, 6 S pangkat 4. Berarti untuk KSP-nya itu sama dengan 256 S pangkat 5. Nah, ini yang ini belum ya S-nya. Bentar, ini dulu. Ini berarti untuk S-nya, S pangkat 5 sama dengan KSP per 256. Untuk S berarti 5 akar KSP per 256. Untuk yang ini, yang satunya, berarti kan S pangkat 5 sama dengan KSP per 108. S sama dengan 5 akar KSP per 108. Oke, kita lanjut ke hubungan antara KSP dan pH. Langsung saja ke contoh soalnya yang nomor 1. Tentukan KSP dari MgOH 2 dengan pH 10. Nah, ini gimana cara menentukannya? Di sini hanya diketahui pH-nya saja sebesar 10. Untuk menentukan KSP, berarti kan kita ionisasikan dulu si Mg-nya. Ini MgOH 2 kali, itu terionisasi menjadi Mg2+ ditambah dengan 2OH-. Nah, di sini kita perlu tahu nilai
konsentrasi atau si kelarutannya, tapi tidak ada. Nah, ini bisa diperoleh dari nilai pH. pH di sini dia 10. Berarti ini menunjukkan bahwa zatnya itu bersifat basa. Jadi MgOH2 itu dia basa. Karena basa, jadi nanti nilai pertama yang akan diketahui itu adalah konsentrasi OH- yang akan berguna untuk penentuan di reaksi yang ada di sini. Karena di sini bakal diketahui duluan OH-, maka dari OH- ini kita bakal memperolehnya itu dari nilai pOH. Nah, jika pH-nya 10, maka pOH-nya berapa? Kita tahu bahwa pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14. Maka untuk menentukan pOH itu sama dengan 14 dikurangi pH. Berarti 14 dikurangi 10, itu nilainya 4. Nah, dari nilai pOH ini, kita bisa menentukan konsentrasi dari OH-. Nah, OH-nya berarti 10 pangkat min 4. Nah, kita bisa gunakan nilai OH- ini untuk ke sini. Untuk ke sini. Nah, berarti kan di sini untuk 2 OH- dia nilainya 10 pangkat min 4. Berarti untuk Mg2 plus itu setengahnya. T 1/2 dikali 10 min 4. 1/2 dari mana? Ini dari koefisien ditanyakan per diketahui 1/2 yang ada di sini. Nah, ini hasilnya berarti kan 0,5 kali 10 pangkat min 4. Atau sama aja kayak 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita udah tahu nih konsentrasi dari Mg2 plus dan OH-nya. Berarti kita bisa menentukan KSP dari MgOH2 kali ini. Nah, untuk KSP-nya berarti konsentrasi dari Mg2 plus dikali dengan konsentrasi OH-. Dipangkatkan koefisien dari OH- ya, itu 2. Nah, berarti ini konsentrasi Mg2 plusnya itu 5 dikali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan konsentrasi si OH- pangkat 2. Berarti ini 10 pangkat min 4 dikali pangkatkan 2. 10 pangkat min 4 pangkat 2. Nah, ini hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 10 pangkat min 8. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 13. Nah, ini hasil KSP dari MgOH2 kali. Nah, ini soal yang kedua, itu kebalikannya. Jika KSP dari FeOH 3 kali adalah 2,7 kali 10 pangkat min 15, maka tentukan pH untuk melarutkan FeOH 3 kali. Untuk tahu pH, kita itu kan berarti membutuhkan nilai H+. Kita lihat di sini ternyata senyawanya itu FeOH 3 kali. Dia merupakan basa. Maka yang akan diketahui duluan itu adalah pOH. pOH nanti bakal dapat nilai OH-. Nanti baru menggunakan persamaan pH ditambah dengan pOH sama dengan 14 untuk mengetahui berapa pH-nya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menentukan OH-? OH- ini bisa diperoleh ketika kita sudah mengetahui kelarutan dari Fe sama OH-nya. Nah, di sini kan ada KSP. Kita punya FeOH 3 kali. Nah, FeOH 3 kali ini jika terionisasi berarti kan jadi Fe 3 plus ditambah 3 OH-. Nah, ini untuk 4 ion. Dia kita tahu di sini KSP-nya. KSP-nya itu 2,7 kali 10 pangkat min 15. Kita belum tahu S-nya atau kelarutannya. S, di sini S, di sini 3S. Nah, nanti nilai inilah yang akan digunakan untuk menentukan pOH. Nah, untuk menentukan S-nya bagaimana? Rumus yang tadi untuk 4 ion, di sini 3, di sini 1, berarti S sama dengan akar 4 KSP dibagi dengan 27. Berarti nilai S-nya berapa? S sama dengan 4. Akar KSP-nya itu 2,7 kali 10 pangkat min 15 per 27. Nah, ini bisa dicoret. Nanti hasilnya 0,1 atau S berarti sama dengan 4 akar
10 pangkat min 16. Nah, ini hasilnya berapa? Berarti S sama dengan 10 pangkat min 16 dibagi 4. S sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, dari S ini berarti kita tahu konsentrasi OH min. Konsentrasi OH min itu sama dengan 3S. 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah, dari OH min ini kita bisa menentukan POH. POH-nya berarti sama dengan min log konsentrasi OH min. Ini hasilnya min log 3 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 4 min log 3. Maka untuk pH-nya, pH sama dengan 14 dikurangi dengan POH. Sama dengan 14 dikurangi 4 min log 3. Nah, jawabannya adalah 10 plus log 3. Nah, ini pH dari si FeOH 3 kali. Selanjutnya, itu mengenai pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, misalnya di sini kita punya dua wadah yang berisi air dan NaCl. Berarti di sini ada ion H+ dan ion OH-. Kalau di NaCl, berarti ada ion Na+ dan ion Cl-. Kemudian, yang kita lakukan adalah menambahkan si AgCl ini. AgCl ini dimasukkan ke sini. Ketika AgCl dimasukkan, berarti di sini itu ada ion Ag+ dan Cl-. Begitupun di sini. Nah, di sini ada penambahan ion senama berarti. Penambahan ion yang sejenis. Atau disebut ion senama, yaitu si Cl- ini. Nah, bagaimana pengaruhnya ke dalam kelarutannya? Oke, jadi bagaimana? Pelarutan AgCl di dalam larutan NaCl. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat dulu di sini untuk kelarutan dalam airnya dulu. Berarti kan ada AgCl, dia terionisasi jadi Ag+ ditambah dengan Cl-. Di sini S, di sini S, di sini juga S. Berarti dengan Ksp 10 pangkat min 8, S-nya berapa? Karena ini dua ion, maka untuk menentukan S sama dengan akar dari Ksp. Ksp-nya itu 10 pangkat min 8, berarti S-nya sama dengan akar dari 10 pangkat min 8. S sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, ini adalah kelarutannya yang ada di dalam air. Sekarang kita lihat untuk kelarutan dalam NaCl. Nah, di dalam NaCl, dia ada penambahan ion Cl. Kan ini jadi Na+ ditambah dengan Cl-. NaCl-nya itu sebesar 0,1 molar. Ini 0,1 molar juga. Yang ini juga berarti sama, 0,1 molar. Sedangkan untuk di AgCl murninya, dia itu ada Ag+ ditambah dengan Cl-. Dengan Cl- itu berarti kan sama dengan S yang ada di sini ya. Ini 10 pangkat min 4. Nah, di sini ada penambahan Cl sebesar 0,1 dari yang di sini 10 pangkat min 4. Maka nanti kelarutannya itu akan berubah. Jadi Ksp-nya itu kan berarti sama dengan konsentrasi dari Ag+ ditambah dengan si Cl-nya. Nah, si Ksp murni itu kan 10 pangkat min 8. Berarti si Ag+-nya yang kita cari ini. Nah, konsentrasi Cl- yang digunakan itu adalah yang berasal dari NaCl. Kenapa? Nah, kalaupun kita tambahkan, dia jumlahnya hanya sedikit. 0,1 ditambah dengan 0,00
0,1. Nah, ini kan berarti hasilnya 0,10001. Nah, ini kecil sekali. Jadi ini dianggap tidak ada saja. Jadi yang diambil Cl yang dari NaCl. Berarti ini 0,1. Atau kelarutan dari si Ag-nya jadi berapa? Berarti 10 pangkat min 8 dibagi dengan 0,1. Konsentrasinya, kelarutannya berarti menjadi 10 pangkat min 7. Nah, jika dibandingkan es yang ada di sini, kelarutan yang ada di sini dan di sini itu jauh berbeda. Kelarutan dalam air itu adalah 10 pangkat min 4. Sedangkan kelarutan di dalam NaCl itu 10 pangkat min 7. Artinya kelarutan dalam air itu lebih besar daripada NaCl. Nah, oleh karena itu, adanya ion senama itu akan menurunkan kelarutan. Adanya ion senama menurunkan harga kelarutan. Kalau kelarutannya semakin kecil, artinya dia sukar untuk larut. Gitu. Jadi kemampuan untuk melarutnya jadi lebih rendah. Yang selanjutnya itu adalah pengendapan. Cara tahu suatu larutan mengendap atau tidak ketika ditambahkan suatu zat, kita harus melihat nilai KSP-nya. KSP versus KSP, atau disebut juga dengan KC. Atau untuk gampangnya, KSP itu dia adalah kapasitas atau kemampuan dia untuk larut, si KSP-nya ini adalah realitanya. Tahu masalah? Nah, di sini dapat terjadi 3 kemungkinan. Jika KSP lebih besar dari ISP, maka dia akan larut. Atau kapasitas lebih besar dari realita atau masalah berarti dia masih larut. Jika KSP sama dengan QSP, berarti artinya dia tepat jenuh. Atau mulai mengendap. Selanjutnya, kalau misalnya KSP kurang dari QSP atau kapasitasnya ini lebih kecil dibanding masalahnya, berarti nanti dia akan mengendap. Atau lewat jenuh. Nah, maksudnya gimana? Di sini ada contoh soalnya. Dalam satu gelas kimia, masing-masing terdapat larutan yang mengandung ion Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Jadi ini ada 3 gelas kimia. Masing-masing konsentrasinya si Ca2+ 0,1 molar, Sr2+ 0,1 molar, dan Ba2+ juga 0,1 molar sebanyak 100 ml masing-masing. Dimasukkan Na2SO4 dalam masing-masing gelas sebanyak 0,1 molar dengan volume 100 ml. Tentukan manakah yang mengendap terlebih dahulu. Jika di sini diketahui KSP CaSO4 1 kali 10 pangkat min 2, SO4 itu 2,5 kali 10 pangkat min 3, dan BaSO4 itu 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk tahu mana yang mengendap dan tidak, ini kita penyelesaiannya. Berarti kita harus mencari tahu mana yang kondisinya itu KSP kurang dari QSP. Kita harus cari si QSP-nya. Cara untuk mencari tahu QSP itu bagaimana? Sama saja seperti kita mencari KSP. Kita hitung untuk salah satu dulu. Di sini ada Ca2+ sebanyak 0,1 molar dengan konsentrasinya itu 100 ml. Yang ini juga sama. Di sini ada Sr2+
konsentrasinya sama. Dan yang ini juga sama yang terakhir. Nah, di sini itu akan ditambahkan Na2SO4 sebanyak 0,1 molar 100 ml. Ini dimasukkan ke sini, dia juga dimasukkan ke sini, dimasukkan juga ke sini. Nah, apa yang terjadi? Nah, berarti kita ketahui di sini kita akan mendapatkan mol dari Ca2+. Kita hitung salah satu dulu. Dari nilai ini kita akan memperoleh mol. Jadi mol dari Ca2+ itu sama dengan, cara nyari mol bagaimana? Molaritas dikali volume. Berarti ini 0,1 dikali 100 sama dengan 10 milimol. Nah, ini akan sama saja. Kenapa? Karena sama-sama konsentrasinya itu 0,1 dan 100 ml. Kemudian, dari nilai Na2SO4 ini, dia itu akan terurai. Jadi, Na plus ditambah dengan SO4 2 min. Dengan molnya berapa? Nah, ini berarti molnya berapa dia? Molnya yang ini berarti juga sama saja kan? Berarti mol sama dengan 0,1 dikali 100 sama dengan 10 milimol. Jadi ini 10 milimol. Kalau begitu Na2+-nya juga 10 milimol. Nah, kita lihat untuk CaSO4. Di sini yang diminta CaSO4. Ini dia terurai jadi Ca2+ ditambah dengan SO4 2 min. Nah, untuk QSP-nya itu bagaimana? QSP itu sama saja dengan KSP, konsentrasi dari Ca2+ dikali dengan konsentrasi SO4 2 min. Ca2+ itu dapatnya dari mana? Ini dari yang di sini. Kalau SO4 2 min dari reaksi ionisasi Na2SO4. Nah, untuk menentukan molaritasnya, molaritas itu bisa dicari dengan mol per volume. Ini volumenya harus volume total. Ini dikalikan dengan N per volume total juga. Nah, berarti ISP-nya itu sama dengan mol totalnya itu 100 ditambah 100, jadi 200. Berarti ini 10 per 200 dikali dengan 10 per 200. Nah, QSP-nya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 2. QSP sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Atau si QSP-nya ini bisa juga kita ubah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita bandingkan. Karena di sini jumlah ionnya sama, jumlah molaritas dan volumenya sama, jadi bisa dibandingkan. Ini kan KSP-nya 2,5 ya. Ini kan berarti QSP-nya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. Untuk CaSO4 berarti KSP itu lebih gimana? KSP itu dia lebih besar dari QSP. Artinya apakah dia mengendap? Berarti ini tidak mengendap, ini masih larut. Kalau yang kedua, itu KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kondisinya KSP sama dengan QSP. Berarti jenuh, tepat jenuh. Kalau yang terakhir, kondisinya adalah KSP itu kurang dari QSP. Berarti yang ini dia mengendap. Jadi jawabannya yang akan mengendap duluan itu adalah BaSO4. Sekian untuk video pembahasan mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.